Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakil Mubarok. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas B. Jadi di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan soal UTS dari mata kuliah perbankan syariah. Jadi yang pertama ada tabungan wadiah. Jadi apa itu tabungan wadiah? Tabungan wadiah yaitu titipan dana nasabah, aman dan bisa diambil kapan saja. Imbal hasilnya tidak dijanjikan. Kadang dapat bonus dari bank itu. Jadi kalau bedanya sama tabungan mudharabah, kalau mudharabah itu kerjasama bagi hasil nasabah sebagai pemilik modal. Bank yang adalah keuntungan dibagi sesuai nisbah yang ditetapkan. Tapi ada risiko rugi. Jadi yang cari keamanan pilih wadiah, yang mau potensi untuk lebih besar. Jadi kalau kita cari keamanan, otomatis kita pilih wadiah. Karena tabungan wadiah itu aman, maksudnya bisa diambil kapan saja. Imbas hasilnya itu tidak dijanjikan. Ya kadang dapat bonus dari bank. Dan kalau kita memilih potensi yang lebih besar, otomatis kita pilih mudharabah. Karena di situ ada kerjasama bagi hasil nasabah sebagai pemilik modal. Jadi yang kedua ada untuk menjawab soal yang kedua yaitu pembayaran UMKM dengan rupiah 100 juta. Kalau ada pelaku UMKM kuliner butuh dana 100 juta, akad paling pas yaitu murabahah, jual beli dan akad mudharabah bagi hasil. Kalau buat beli alat yaitu otomatis pakai murabahah. Bank beli dulu barangnya baru dijual ke nasabah. Dengan margin kalau modal usaha pakai mudharabah, bank beli dulu barangnya, kalau dijual ke nasabah dengan margin. Kalau butuh modal usaha pakai mudharabah. Bank untung dari margin atau bagi hasil, bukan bunga. Dan yang ketiga yaitu dampak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Undang-Undang P25K, yaitu undang-undang ini mewajibkan unit usaha syariah pisah jadi bank umum syariah. Dampak positifnya yaitu bank makin kuat dan dipercaya. Dan untuk tantangannya butuh modal besar dan SDM. Tapi secara umum undang-undang ini didorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Stabilitas keuangan syariah versus konvensional, dan di sini sistem syariah cenderung lebih stabil karena yang pertama yaitu dilarang riba, gharar, ketidakjelasan dan spekulasi. Transaksi selalu berbasis pada aset real dan prinsip bagi hasil. Sebaliknya, sistem konvensional rentan terhadap gejolak pasar bunga yang bisa berubah-ubah serta praktik spekulasi yang bisa menyebabkan krisis. Bukti stabilitas syariah bisa dilihat pada krisis 2008
bank syariah relatif lebih tahan dibanding konvensional. Jadi sistem keuangan syariah lebih menjaga keadilan, keseimbangan dan keberlanjutan ekonomi. Jadi saya lanjut yang kelima, yaitu ada kemitraan dan ekonomi Islam versus debitur kreditur konvensional. Di sini dalam sistem syariah hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada kemitraan, mudharabah atau musyarakah. Jadi kedua pihak berbagi risiko dan keuntungan secara adil. Sedangkan di sistem konvensional hubungan bersifat debitur kreditur, di mana nasabah wajib mengembalikan pinjaman beserta bunga tanpa peduli hasil usaha. Hubungan kemitraan lebih adil karena menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama sesuai proporsi, sedangkan dalam konvensional nasabah tetap wajib membayar hutang penuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.